Audio Jungle. Berdasarkan fakta dan data dijadikan sebagai landasan dia berkomentar, gitu. Landasan dia menginformasikan kepada masyarakat di dalam sebuah tayangan podcast televisi nasional, gitu. Maka masyarakat yang mendengar, masyarakat yang melihat tayangan itu, otomatis dia akan membuat sebuah kesimpulan. Wah, ternyata Al-Zaitun seperti apa yang dikatakan oleh ulama tadi, yaitu dikatakanlah Al-Zaitun itu menyimpang, dikatakanlah Al-Zaitun itu sesat, dikatakanlah NII pemimpin pondok pesantrennya itu terafiliasi dengan komunis. Bahkan yang lebih sadis itu ya tadi Al-Zaitun dikait-kaitkan dengan sebuah organisasi terlarang, gitu. Dan ini harus kita cermati betul sebagai masyarakat, sebagai netizen. Kita jangan mudah percaya begitu saja. Tapi gitu. ini Bang, kemarin kan udah orang tua santri udah lapor dari bulan kemarin, hari Selasa 27 Juni Ya, tapi sampai sekarang kayaknya belum diproses juga ya. ya nanti kalau persoalan hukum nanti kita akan bertanya kepada kawan kita ini, ya. Saya di sini menyoroti tentang sosial kemasyarakatan kita yang saya anggap bahwa sosial kemasyarakatan kita ini hari ini sedang sakit. Berarti sekarang kayak Bang Rukman dulu nih, yang ingin saya tanyakan Bang, sebenarnya laporan polisi itu berapa lama sih seorang terlapor setelah dilaporkan? Ya, baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi yang pertama saya tentunya memberikan apresiasi ya kepada wali santri, baik yang ada di Jakarta, ada di Banten ataupun yang ada di Jawa Tengah atau seluruh Indonesia tentunya ya, karena untuk santri Al-Zaitun itu kan berasal dari seluruh Indonesia, Bukan luar negeri. bahkan ada juga di luar negeri. Ya. Mengapa saya harus mengucapkan terima kasih kepada mereka? Karena mereka telah melakukan atau telah bertindak sesuai dengan haknya sebagai warga negara. Coba kalau kita bisa bayangkan ketika mereka tidak mengambil haknya atau mengambil langkah hukum, itu kan akan lebih berbahaya. Dengan contoh lain lah, Dia akan melakukan terus barbar misalnya kan, atau mungkin si Setiawan itu dicari ya kan oleh seluruh wali santri se-Indonesia, apa itu nggak lebih bahaya lagi gitu kan? Jadi makanya saya secara pribadi, dan mungkin ini juga harusnya negara ya, dalam hal ini kepolisian, seharusnya juga menghormati hak hukum para wali santri yang sudah melaporkan Ken Setiawan atas tindakannya yang menuding, Gaduh ya. ya kan, menuduh, itu kan tuduhan, tudingan, ya kan, karena kita harus mengedepankan yang namanya praduga tak bersalah, kan begitu. Kita kan tidak boleh menjudge sebetulnya, tetapi dalam beberapa kali pernyataannya Ken Setiawan itu kan sudah menjustifikasi bahwa Al-Zaitun itu mengizinkan santrinya berzina asalkan dia punya uang 2 juta untuk menebus dosa. Ini kan betul-betul mencoreng, menyakitkan bagi wali santri. Jadi sekali lagi apresiasi kepada seluruh wali santri yang sudah melaporkan Ken Setiawan ke Mabes Polri maupun ke Polda Banten, Polda Jateng, Polda DIY dan sebagainya. Karena itu adalah merupakan satu-satunya hak warga negara yang bisa diambil. Itu yang pertama, ya kan? Kemudian yang kedua, berkenaan dengan berapa lama proses pelaporan itu dilakukan atau ditindaklanjuti oleh penyidik kepolisian. Tentu saja kita harus mengacu kepada peraturan
Kapolri ya. Dalam hal ini peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, Iya. yaitu dalam pasal 3 ayat 5 ya, itu dinyatakan bahwa penyelidikan atau setelah diterimanya laporan dari pelapor, tentu saja kan tahapan berikutnya adalah harus dilakukan sebuah penyelidikan oleh pihak kepolisian. Penyelidikan itu meliputi pemanggilan si pelapor yang dimintai keterangannya gitu kan, kemudian pemanggilan si terlapor, dalam hal ini Ken Setiawan, dan juga berikut saksi-saksi. Jadi langkah itulah yang harus segera dilakukan oleh penyidik atau pihak kepolisian yang menerima laporan para wali santri tersebut. Itu alur daripada proses hukum yang harus dilakukan oleh kepolisian. Seperti itu. Itu ya. Nah, bisakah disimpulkan Bang, yang membuat gaduh NKRI ini siapa sih? Apa Heri Pras, apa Ken Setiawan, dan Iman Supriyanto. Siapa sih yang membuat gaduh NKRI ini? Ya kalau saya sudah sangat jelas ya. Jadi bisa dikatakan Imam Supriyanto itu si Ken Setiawan itu adalah orang yang memberitakan atau yang memberikan atau yang mengisukan lah hal-hal negatif terhadap Al-Zaitun, ya kan? Yang pertama tadi kan dosa bisa ditebus dengan uang 2 juta kan, seperti itu. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa dia pernah mengantar 16 orang santri untuk dugem. Ini kan luar biasa gitu penistaannya gitu kan, tuduhan keji yang dia harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya itu. Maka sekali lagi dalam hal ini kepolisian harus bergerak cepat. Bergerak cepatnya kepolisian itu karena menghormati para pelapor wali santri yang ada di seluruh Indonesia begitu. Ya. Karena kalau kita melihat ya, untuk Abdul Salam Panji Gumilang sendiri yang dilaporkan oleh advokat Pancasila itu gitu kan, pembela Pancasila itu kan juga cepat juga itu prosesnya ya. Lalu kenapa untuk Ken Setiawan ini dari bulan Juni ya, sekarang sudah bulan Juli ya, sudah masuk di tanggal berapa ini? Berarti sudah hampir 15 hari ya. Ada 15 hari kan ya? Itu belum ada tuh kabar-kabar kapan dilakukan pemanggilan terhadap si terlapor untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan peraturan Kapolri yang tadi saya sebutkan, peraturan Perkap ya nomor 6 tahun 2019 ya. Kan seperti itu ya. Nah inilah harusnya sekali lagi sebagai negara hukum, tentu saja masyarakat Indonesia dalam hal ini wali santri itu berharap keadilan kepada pihak kepolisian. Seperti itu. Ya. Dari Bang Wirahno ada kesimpulan mengenai bincang-bincang kita ini? Ya, jadi apa yang sudah dilaporkan oleh wali santri itu sudah tepat. Jadi untuk memenuhi unsur keadilan, gitu. Karena memang yang dituduhkan saudara Ken Setiawan ini ya betul-betul mencederai nilai-nilai kemanusiaan, gitu. Dan jelas membuat gaduh itu, gitu. membuat Makanya, gaduh se-Indonesia. ya, kalau tadi Bang Rikson menanyakan apakah tepat bahwa Ken Setiawan dan juga Heri Pras ini dilaporkan, ya sudah tepat sekali. Karena langkah hukum yang bisa diambil masyarakat itu adalah dengan cara menyampaikan pengaduan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah polisi. Seperti itu. Makanya di sini semoga pihak dari
polisi. Ya harus segera, karena Bincang-bincang kita ini ya. iya harus Ya, segera artinya harus mengevaluasi. bergerak Gitu. cepat, ya kan, untuk memenuhi unsur keadilan tadi. Kan Ken Setiawan itu kan sudah jelas dilaporkan berdasarkan pasal 311 KUHP, ya kan, dan Undang-Undang ITE, di mana di situ Ken Setiawan itu membuat sebuah informasi, menyebarkan sebuah informasi kan gitu kan, yang dinilai informasi itu bohong. Ya. Makanya wali santri itu melaporkan karena menilai bahwa informasi tuduhan Ken Setiawan itu adalah informasi bohong yang menista nama baik daripada santri-santri Mahat Al-Zaitun. Dan pernyataannya itu kan artinya pernyataan Ken Setiawan itu bisa membuat keonaran begitu. Ya. Ketika rasa keadilan ini tidak terpenuhi atau tidak dipenuhi oleh negara,